Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita coba diskusikan terkait dengan bagaimana menilai atau melaksanakan uh, pemeriksaan dengan menggunakan DDST, ya, Denver 2, biasanya lain ya, DDST atau Denver 2. Dulu ada Denver 1, ya, kemudian dimodifikasi dan kembangkan menjadi Denver 2. Dan ini banyak digunakan untuk sampai dengan saat ini. Lebih lanjut akan kita coba diskusikan bagaimana metode yang digunakan atau bagaimana mekanisme penggunaan DDST ini yang kita diskusikan bersama. Apa itu DDST 2 atau Denver 2? DDST 2 atau Denver 2 ini dalam pertumbuhan kita menilai namanya ada pertumbuhan perkembangan, ya. Nah, nanti kalau pertumbuhan, nanti kita menilai dengan tinggi badan, berat badan, ya. Tapi kalau untuk perkembangan, salah satunya alat yang kita gunakan adalah DDST. Jadi, Denver 2 ini digunakan untuk menilai perkembangan pada anak. Ya, nanti kalau pertumbuhan beda lagi ya. Kalau pertumbuhan nanti fokus ke tinggi badan, berat badannya, timbangannya. Nanti kalau Denver 2 fokus ke perkembangan pada anak. Ini salah satunya ya, walaupun banyak instrumen lain yang digunakan untuk menilai perkembangan pada anak. Ya, banyak hal termasuk inteligensia, ya, kemudian emosional pada anak, kemudian masalah autis pada anak, masalah aktivitas pada anak, itu juga masuk dalam perkembangan anak. Tapi tidak kita bahas di sini, yang kita bahas hanyalah fokus ke Denver 2. Jadi Denver 2 hanya untuk menilai perkembangan pada anak. Denver 2 jadi sebuah screening, ya, screening pada anak-anak. Ya, kemudian Denver ini, DDST ini digunakan pada usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, jadi digunakan 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau seandainya ada anak punya beresiko, mungkin dilihat ini ditinjau, kenapa kok beda dengan anak tetangganya, kenapa perkembangannya tidak sesuai dengan anak tetangga. Lah itu nanti bisa coba dicek ya, dicek. Atau mungkin dalam keadaan normal pun demikian bisa juga. Anakku usia sekian, usia bulan sekian, mestinya bisanya ngapain saja. Lah itu bisa dinilai dengan DDST 2. Kemudian ada lagi namanya KPSP. Apa ini KPSP? Ya, KPSP ini kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi apa bedanya KPSP dengan DDST? Ya, jelas beda ya. Segi tulisan juga beda. Ya, jelas KPSP ini Indonesia ya, Indonesia banget gitu. Buatannya Kemenkes, sedangkan Denver ini yang internasionalnya, buatan Pak Denver. Jadi KPSP ini modifikasi ya. Memang lebih mudah KPSP, mungkin nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas bagaimana KPSP itu ya lebih simpel dibandingkan DDST. Makanya banyak yang menggunakan KPSP saja. Cuma masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Kemudian DDST ini bukan untuk menilai IQ test. Ya, bukan untuk menilai IQ test. Ya, kemudian dia hanya untuk menilai ya kondisi-kondisi pada 4 hal ya, perkembangan pada anak. Ya, jadi ini bukan sebagai alat untuk menilai apa? Bukan alat untuk mendiagnosis ya, bukan untuk mendiagnosis, melainkan ini hanya untuk screening. Maka di awal dikatakan ini hanya screening saja, bukan alat untuk diagnosis, gitu ya. Ini bidang aspek yang dinilai. Jadi ada 4 hal yang dinilai pada DDST. Yang pertama ada personal sosial. Jadi personal sosial itu bagaimana penyesuaian diri kepada masyarakat. Ya, kemudian nanti bagaimana hubungan kita dengan yang lain, hubungan anak dengan teman sebaya, hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan anak dengan
lingkungan. Nah, itu nanti dinilai pada personal sosial. Nah, beda nanti, ada lagi nanti namanya motorik kasar dan motorik halus. Ada dua ya, kasar sama halus. Kalau motorik halus nanti koordinasi mata dengan tangan, dengan otot-otot kecil. Ya, bagaimana dia mengambil manik-manik, bagaimana dia memegang pensil, bagaimana dia menyusun balok, ini masuk dalam motorik halus. Nah, sedangkan motorik kasar nanti hubungan dengan otot dan tulang. Contohnya nanti dia duduk, ya, kemudian dia berjalan, si anak itu melompat, jalan mundur, itu masuk dalam motorik kasarnya. Kemudian yang keempat, ini ada namanya bahasa. Ya, bahasa ini tidak hanya mengucapkan saja, tapi bagaimana si anak itu mampu memahami, ya, mampu mengerti dan mampu menggunakan bahasa yang digunakan. Ya, tidak hanya mengucapkan ya, tapi dia juga bisa memahami. Itu yang dimaksud dengan bahasa. Kemudian bagaimana pengguna Denver 2 nanti kita bahas ya. Yang pertama persiapan kita adalah siapkan tempat ya, yang jelas tenang, tempatnya bersih ya. Anda yang membutuhkan kursi ya silakan gunakan kursi atau ada meja atau ada matras ya. Kemudian bawa catatan ya. Nanti anaknya dibawa ada pendamping, ada orang tuanya, ada ibunya ya, ada pendamping pada anak tadi. Orang tua atau pendamping yang betul-betul paham pada anak tadi, yang mengetahui rutinitas anak itu ya. Kemudian nanti kita jelaskan tujuan Denver itu apa ya, untuk menilai perkembangan pada anak ya, bukan diagnosis, bukan cek IQ ya, bukan menilai yang lain, hanya menilai perkembangan pada anak pada sisi 4 aspek. Ya, kemudian nanti sampai dengan kita melakukan menghitung usia ya, kemudian setelah usia dapat nanti kita membuat garis ya, kemudian nanti setelah itu kita interpretasikan sampai dengan kesimpulannya seperti apa, tahap-tahapannya. Ini persiapan tadi sama ya tadi ya. Jadi tempatnya sudah diamankan ya, tenang, tidak bising, bersih dan sebagainya ya. Ini juga anak dalam kondisi sehat ya. Nah, kemudian nanti perlengkapan lain yang banyak digunakan biasanya menyesuaikan dengan usia-usia anak tadi. Yang paling sering gesmis kalau pada anak usia di bawah 2 tahun ya, itu buat jaga-jaga. Kalau 2 tahun ke atas biasanya tindakan beda dengan yang usia 2 tahun. Ini banyak ya. Jadi silakan lebih gampang lagi kita cek dulu sebelum pemeriksaannya, kita cek usia berapa sih anak tadi. Itu lebih mudah untuk meminimalkan persiapan alat-alat yang dibawa, alat yang digunakan. Tapi secara umum seperti ini ya, alat-alat yang digunakan atau bahan-bahan yang harus disiapkan pada anak tadi. Ya, anak sehat, tidak sakit. Nah, kadang-kadang juga andai baru kenal juga jadi masalah ya. Nanti bagaimana caranya kita melibatkan pendamping atau orang tua tadi dalam pelaksanaan DDST. Nanti kita bahas belakang. Ini Denver 2. Ya, jadi digunakan pada anak di bawah 6 tahun. Ini gambar depannya ya. Ini gambar depannya, ini bagian belakangnya. Ya. Jadi ada kotak-kotak seperti ini, ada 4 aspek ya tadi ya. Ada personal sosial, kemudian ada motorik halus, kemudian ada bahasa dan motorik kasar. Jadi 4 aspek ini akan dinilai pada masing-masing anak tadi. Kemudian dia punya 125 gugus ya. Kotak-kotak ini jumlahnya 125 yang wajib diselesaikan pada anak sampai dengan usia 6 tahun. Itu ya. Jadi ini patokan umum yang digunakan untuk menilai perkembangan pada anak. Kemudian petunjuk pelaksanaan ada 1 sampai dengan 31. Nanti andaikan nanti ada angka di sini 1, otomatis kita melihat di sini 1. Ini cara pelaksanaannya. Contoh sini ada tulisan 1. Apa sih 1 itu? Bagaimana pelaksanaannya? Nih, coba nanti kita baca di belakang. Coba anak agar tersenyum. Nah, jadi kita latihan anaknya tersenyum nggak anak tadi? Kalau tersenyum berarti gimana? Hasilnya nanti jadi ini sebagai petunjuknya.
Andai kan kita masih belum pernah atau belum familiar menggunakan DDST. Tapi kalau sudah sering, biasa tidak membaca belakang lagi ini ya. Sama dengan bulat tadi ya. Contohnya di sini ada 11. Nanti kita nemukan ada angka 11, nanti kita lihat belakang. Apa sih yang mesti dilakukan? Oh, anak bikin bulatan, anak bikin garis yang panjang sebelah, kemudian ada bentuk garis seperti ini, kemudian bikin kotak. Nah, tadi. Atau menentukan ini ya, ini kuda, burung, ini hewan apa? Menyebutkan, tadi bisa di ini kan. Oke, lanjut. Ini skala usia. Tadi sudah sempat kita bahas skala usia. Ya, tadi 0 sampai dengan 6 tahun. Ya, kemudian pada skala usia ini, ya, di bawah 24 bulan, kita gunakan garis kecil. Contohnya ini 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 24 bulan. Sedangkan 24 bulan ke atas, nanti kita gunakan setiap tanda kecil, setiap garis ini menandakan 3 bulanan. Ya, contohnya 24 3 bulan, 24 6 bulan, 2 tahun 9 bulan, 3 tahun. Ya, 3 tahun 3 bulan, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 9 bulan, 4 tahun, dan seterusnya ya. 5 tahun 3 bulan, 5 tahun 6 bulan, 5 tahun 9 bulan, nanti 6 tahun. Jadi skala usianya tadi ya. Jadi di bawah 24 bulan kita gunakan setiap garis yang itu bulanan. Di atas 2 tahun atau di atas 24 bulan kita gunakan setiap garis ini 3 bulanan. Gitu. Kemudian di sini nanti di bagian atas tadi ada namanya 25%, 50 dan 90. Tadi di garis atas ya, di kiri atas ada tabel gitu ya, 25, 50, 90 ya. Ini menandakan bahwa masing-masingnya ya. Jadi contoh yang dilihat ini. Jadi andaikan 25 ya, berarti di populasi anak tadi dari 100%, anak itu sudah bisa melakukan sebanyak 25%. Ya, jadi kalau seandainya nanti di 50 gini ya. Ini 25, sini 25 ya, kemudian sini 50, di sini 75 dan sini 90. Nah, yang tadi atas ini ya. Jadi 25, 50, 75 dan 90. Andaikan nanti kena di sini, ya kena garis ini, otomatis anak sebanyak 25% di populasi yang sudah bisa melakukan hal tersebut. Contoh jalan baik ini ya. Ini contoh ini jalan baik. Andaikan nanti di sini ya di usia 12 bulan atau ke 13 bulan bisa kita simpulkan bahwa di usia 12 dengan 13 bulan sebanyak 50% anak sudah bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian nanti di 75 9 90 di sini ya. Jadi usia 14 ke 15 ya sebanyak sekitar 75 sampai dengan 90% anak sudah bisa berjalan dengan bagus. Jadi sisanya yang masih belum bisa. Gitu ya. Jadi andaikan nanti di usia 16 bulan, 16 bulan otomatis 100% anak sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi ada 25, 50, 75 dan 90. Ini batasannya. Jadi kalau sudah melewati berarti 100%. Jadi 25, 50, 75 dan 90. Jadi begitu penghitungannya ya. 25, 50, 75 dan 90. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selain itu, nanti ada namanya L dan angka. Jadi L ini laporan atau report, jadi cukup ditanyakan pada orang tuanya saja atau pengasuh. Contohnya L ini ya, anak bisa gosok gigi nggak tanpa bantuan? Tanpa bantuan otomatis ya tadi kita hanya mungkin menyiapkan saja tanpa ikut menggosok-gosok gigi anak tadi. Ya, nanti kita tanyakan, cukup tanyakan saja. Atau mungkin apakah anak bisa membantu di rumah, itu juga cukup tanyakan. Jadi andaikan ada kode L, ini L gini, otomatis ini cukup ditanyakan pada si anak tadi. Cukup tanyakan saja tanpa harus dicoba, tanpa harus melakukan saat itu di tempat. Tapi kalau tidak ada tanda L atau tanda R seperti ini, otomatis sebaiknya dan seharusnya anak itu mencoba melakukan di tempat pemeriksaan. Ya, tempat pemeriksaan nanti dilakukan pelaksanaan tadi. Ya, contohnya melompat.
jalan mundur, angkat 2 kaki itu melakukan. Jadi tidak ada angka seperti tidak ada kode L. Jadi kalau ada kode L, ini kemudahan ya, cukup tanyakan pada pengasuh atau orang tua yang dekat pada anak tadi. Kemudian ada angka lagi, ada angka di sini, ada kode sini 15, ada 1 sampai dengan 31 tadi ya. Andaikan ada seperti ini bisa kita melihat lembar baliknya. Ya mungkin kita nggak tahu bagaimana sih dikatakan mencontoh, itu boleh kita membuka lembar baliknya, kita ada petunjuknya di sana. Dikatakan menyontoh itu bagaimana ya, itu bisa dilihat di sana. Andai kan sudah paham ya tidak usah lagi ya, tapi kalau belum paham boleh melihat ke lembar di balik belakang ini tadi. Oke, langkah pertama tadi sudah kita bahas apa ya penjelasan awalnya. Kemudian langkah pertama kita dalam memulai, yang pertama kita lakukan adalah setelah persiapan tadi, setelah persiapan pada anak, orang tua, dan bahan-bahan lain, selanjutnya kita melakukan penilaian usia, menghitung usia. Jadi sebelumnya, setelah melakukan persiapan tadi, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat atau menghitung usia anak tadi. Ya, usia anak berapa, kemudian nanti kita hitung anak tadi. Ya, jadi ini lain lazim ya, 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan ada 30 hari, kemudian 4 minggu ada 1 bulan, 1 minggu ada 7 hari. Ini sudah biasa ya, saya akan di luar kepala semua. Kemudian kita masuk ke contoh ke 1, kita lihat sini, ada anak datang ke kita atau tempat dia periksa, tanggal 28 bulan 7 tahun 2019. Ya, kemudian kita tanya ibunya, lahirnya kapan? Tanggal 20 bulan 2 2017. Maka usia anak tadi adalah 2 tahun 5 bulan 8 hari. Bagaimana ngitungnya tadi ya? 28 dikurang 20, 8 ya. 7 dikurang 2, 5. 19 kurang 17, 2. Jadi di sini bisa kita nilai bahwa usia anak saat ini pada tanggal 28 bulan 7 2019, usia anak adalah 2 tahun 5 bulan 8 hari. Gitu ya. Contoh kedua. Ya, contoh kedua, ada anak datang ya tanggal 15 bulan Agustus 2019 datang untuk periksa, kemudian ditanyakan pada ibunya atau pengasuhnya, anak lahir pada tanggal 28 bulan 12 Desember tahun 2016. Ya, bagaimana hitungnya? 15 kurang 28 itu tidak bisa ya. Jadi otomatis kita pinjam 1 bulan. 1 bulan ada 30 hari ya. Jadi 15 ditambah 30 45. Ya, baru bisa 45 dikurang 28 menjadi 17 ya. Lanjut, ini kan sudah pinjam 1 tadi ya, sudah pinjam 1 jadi 7. 7 kurang 12 tidak bisa, dia pinjam 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Ya, jadi 12 ditambah 7 menjadi 19. Ya, 19 kurang 12 hasilnya 7. Ya, kemudian sudah pinjam tadi, pinjam 1, otomatis sisa 18. 18 kurang 16 jadi 2. Jadi usia anak saat ini adalah 2 tahun, 7 bulan, 17 hari. Gitu ya. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, untuk yang fixnya ya. Ya, contoh yang ketiga yang kita perlu perhatikan poinnya adalah apakah anak itu belum cukup bulan, prematur, ya, atau dia datang ke kita usianya di bawah 2 tahun. Jadi ada kata-kata dan, ingat kata-kata dan ya. Jadi anak itu datang ke kita usianya di bawah 2 tahun, contohnya nih ya, 1 tahun 4 bulan 19 hari dia datang ke kita gini. Ya, kemudian kita tanyakan ke ibunya, Bu, pada saat anak dulu lahir, usia gestasinya atau usia hamilnya berapa minggu? Apakah dulu belum cukup bulan atau sudah cukup bulan? Andai kan sudah cukup bulan, kita langsung penghitungan sampai dengan 1 tahun 4 bulan 19 hari. Tapi kalau ibu mengatakan anak saya dulu prematur 6 minggu atau mungkin 5 minggu, lebih dari 2 minggu ya. Lebih dari 2 minggu, maka kita katakan kita lakukan koreksi. Ya, jadi kita fokuskan
Kapan sih masa gestasi itu? ATRM kan sekitar 38 ya. Konsepnya ya sekitar 38. Jadi kalau seandainya nanti si anak itu 35, ya 35 itu sudah bisa kita lakukan koreksi. Ya apalagi sampai ke lebih ya 34, 33 itu tetap kita, maka wajib itu lakukan koreksi. Ini contoh selanjutnya tadi ya. Jadi poin kita adalah setelah kita hitung usia tadi, kemudian kita nilai bahwa usianya di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun, jadi kita tanyakan pada pendampingnya, ya orang tuanya tadi, apakah anak mengalami pas kelahirannya tadi sudah cukup bulan atau belum cukup bulan. Andai kan belum cukup bulan, lebih dari 2 minggu, wajib kita lakukan koreksi, gitu ya. Ini penting sekali ya. Kenapa? Kenapa penting? Sebab pada saat uh, perkembangan, jadi anak yang prematur, khususnya di bawah 2 tahun, perkembangannya beda dengan anak yang tidak prematur. Jadi itu perlu kita ketahui. Makanya ada namanya koreksi. Jangan sampai kita mengatakan bahwa anak saya terlambat, anak saya seperti ini ya, tidak sama seperti anak-anak yang lain. Nah, itu perlu dikaji juga. Apakah faktor si anaknya tadi, apakah faktor stimulasi, ataukah masalah memang belum saat perkembangan tadi, atau mungkin karena dia belum cukup bulan. Ini kendala-kendala tadi, makanya perlu kita kaji sebelum menilai atau menyimpulkan anak itu mengalami masalah atau tidak. Ya, ini sama kayak tadi ya, konsep awal tadi 20 kurang 1, 7 kurang 3, kemudian 12 kurang 1, 11. Jadi usia anak adalah 1 tahun, 4 bulan, 19 hari. Kemudian prematur 6 minggu, ya 6 minggu ini sama dengan 1 bulan, ya 1 bulan, 2 minggu. Ini 4 minggu, ini 2 minggu. Ya, 1 minggu kan 7 hari ya, 7 kali 2, 14. Sedangkan ini posisinya di bulan, otomatis menjadi 1. Aslinya kan 4 minggu ya. 4 minggu 1 bulan. Jadi kita tuliskan 1 dan 14. Paham ya? 1 dan 14. 14 kenapa? Hari ya. Jadi ini 4 minggu dan 2 minggu. 2 kali 7, 14. Karena di posisi bulan menjadi 1. Jadi kita hitung 19 kurang 14, 5. 4 kurang 1, 3. 1 tetap. Jadi usia anak setelah dikoreksi adalah 1 tahun, 3 bulan, 5 hari. Ini membedakan. Perlu kita pahami lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, setelah dapat usia anak, ya setelah dapat usianya sekian, maka tindakan selanjutnya atau langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat garis. Ya, membuat garis sesuai dengan usia yang didapatkan tadi, ya. Jadi kita masuk ke tabel. Oke, contoh tabelnya ini. Ya, contohnya tadi kan ada 1 tahun 3 bulan. Ya, 1 tahun 3 bulan tadi hasil terakhir tadi ya. Jadi 1 tahun 3 bulan otomatis bisa disimpulkan setahun ada 12 bulan ditambah dengan 3 bulan. 1, 2, 3. Jadi usia anak adalah 15 bulan. Ini kita tarik garis ke bawah pakai penggaris ya. Cut ke bawah, andai kan tidak ada penggaris mungkin bisa dilipat kertasnya. Ya, kertasnya dilipat nanti untuk menandain supaya rata gitu ya. Jangan sampai 15 di atas tiba-tiba nyambung ke samping sini ya ke 16. Itu pengaruh sekali nanti jadinya ya. Jadi sebaiknya pas. Kalau punya penggaris lebih bagus lagi. Jadi dapat usia tadi lalu kita tentukan garisnya. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat garis usia. Ya, jadi mulai atas disampaikan dengan ke bawah, disamakan. Ini contohnya. Nanti silakan coba boleh dicoba. Ya, nanti silakan untuk latihan ya. Jadi bagaimana usia Adi pada tanggal 15 Desember 2019. Kemudian soal kedua, usianya si Ami pada tanggal 28 Maret 2019 itu berapa? Silakan mungkin mau dicoba. Mungkin kita kasih waktu 2 menit ya, atau 1 menit untuk mencoba. Disilakan.
sambil bisa di pause mungkin ya, nanti videonya bisa di pause atau di stop, sambil kerjakan. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan kembali ya, untuk melatih, untuk mencoba bagaimana menghitung usia pada anak. Ya, kalau misalnya tidak mau ya usia kita saat ini juga boleh ya. Tanggal lahir kita berapa, kemudian saat ini tanggal berapa, itu bisa juga menentukan berapa tahun usia kita, tahun, berapa bulan, dan berapa hari, itu bisa kita dapatkan. Ya, nanti kalau yang jelas usia-usia di atas 2 tahun itu walaupun dia prematur, berapa minggu pun tidak kita lakukan koreksi ya. Ingat tadi syarat koreksi apabila di bawah 2 tahun ya. Apabila di bawah 2 tahun kemudian dia mengalami prematur. Tapi kalau seandainya tidak prematur ya tidak usah. Contohnya tadi ya. Oke, kita coba soal yang pertama. Ya, ada Adi tadi. Ya, 15 Desember 2019, kemudian 10 September 17. Ada kita masukkan ke sini ya. Jadi 15, 12, 19, 10, 9, 17. 15 kurang 10, 5. 12, 9, 3. 19 ke 17, 2, 2 ya. Jadi usia Adi saat ini adalah 2 tahun, 3 bulan, 5 hari. Kemudian contoh kedua, ya, usia Ami, ya tadi ya 28 Maret 2019 ya, 28 Maret 2019, kemudian tanggal 30 bulan 4 18 ya. Ini 28 kurang 30 tidak bisa, kita pinjam 1 bulan. 1 bulan ada 30 ya, 30 tambah 28 jadi 58, 58 kurang 30 tetap menjadi 28. Karena ini sudah dipinjam tadi ya, pinjam sama sebelahnya tadi, ini sisa 2. 2 kurang 4 tidak bisa, pinjam 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 12 tambah 2, 14. 14 kurang 4, 10. Ini habis ya, jadi 18, 18. Jadi usia anak saat ini adalah 10 bulan, 28 hari. Ya, selesai belum? Ya, karena kita tanya ibunya, ibu anak dulu gimana? Prematur tidak? Oh, dia prematur. Hanya 35 minggu saja. Nah, makanya 35 minggu tadi bisa kita simpulkan bahwa 38, ini usia term yang kita gunakan ya. Paling nggak usia baku seperti ini, 38. Kemudian nanti dikurang 35 minggu, jatuhnya dapatnya 3 minggu. Ya, 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Jadi kita masukkan ke rumus, maka 28 dikurang 21, 7. Ya, 10 tetap ya. Jadi usia anak, usia Ami, ya usia Ami pada tanggal 28 Maret 2019 adalah 10 bulan 7 hari. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, tadi sudah dapat tadi ya. Dapat kita garis usianya tadi. Kemudian kita mulai tadi, mulai atas tadi ya, personal sosialnya. Kemudian motorik halus, kemudian mulai bahasa, lanjut ke motorik kasar. Kemudian yang kita cek adalah mulai sebelah kirinya. Ya, sampai lanjut ke kanan. Jadi kiri tabel tadi, kiri kotak-kotak tadi, lalu kita ke arah kanannya. Oke, ini tidak usah saja ya. Ini item penilaiannya. Nanti ada pass, ada fail, ada reviews, atau NO. Ya, jadi pertama kita lakukan adalah kita tentukan apakah anak itu pas, lolos gitu ya, sudah sukses. Ayo adik melompat, oh dia bisa melompat. Ya, ayo adik melompat, oh adiknya nggak bisa melompat, berarti kita tuliskan F, fail. Misal kita contoh tadi, adik melompat yuk, dia bisa melompat gitu ya. Maka kita tuliskan P, di sampingnya tadi P, kode nanti ya. Kemudian, andaikan kita suruh adik melompat, dia tidak bisa, gagal, maka tuliskan F di samping kotaknya nanti ya. Andaikan si adik tadi menolak, aku tidak mau melompat, maka kita tuliskan R, refuse ya. Andaikan nanti NO, no opportunities ya, tadi mungkin di faktor-faktor lain ya, adanya apa, pendampingnya tidak setuju gitu ya, jangan anakku nggak boleh digini-ginikan. Nah ini masuk dalam no opportunities. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Atau mungkin kondisi-kondisi lain, lantainya licin, ya, atau mungkin fasilitasnya tidak memadai, yaitu kita katakan no opportunities.
Jadi beda no opportunity dengan menolaknya. Kalau menolak jelas anak tidak mau. Tapi kalau no opportunities, ada faktor lain yang menyebabkan tidak terlaksana kegiatan tadi. Selanjutnya, setelah kita tentukan pass, kemudian F, kemudian reviews dan no opportunities, kita lanjut ke advance, normal, dan nanti ada namanya caution dan delay. Kapan kita katakan normal, ya normal atau advance ini bisa sebelum waktunya gitu ya. Dikatakan normal apabila garisnya mengenai garis putih. Tadi kan ada dua warna ya, entah itu putih, entah itu hitam, biru atau hijau dan sebagainya. Yang jelas, andai kan anak itu bisa atau belum bisa, dia kena di garis putih ya, putih ini ya, kotak putih ini, bukan kotak yang warna, maka si anak itu dikatakan normal. Ya entah garis di depan sini, di tengah sini, atau di ujung sini pun kita katakan normal. Ya, nah, apabila dia kena di garis hitam atau garis warna, walaupun di ujung sekalipun, ujung di depan sini, ujung di paling belakang, tetap kita katakan caution. Ya, nanti kodenya C, caution. Ya, dia masuk dalam persentil 75-90 ya. Entah di depan, di tengah, atau di ujungnya. Terus, kapan dikatakan terlambat atau delay, maka tadi, dia sudah melewati garis 90 persentil tadi. Melewati garis tadi ya, sudah tidak kena lagi di garis perkembangan, melewati, ya atau sudah 100%, maka si anak itu kita katakan delay. Ya, ada juga non opportunity tadi, ya, tidak punya kesempatan. Ini contohnya. Contoh ya. Nah, contohnya nanti, jadi pertama, ya tadi kita tentukan dulu. Ada persona sosial, kemudian ada motor halus, bahasa, dan motor kasar. Jadi semuanya kita tandain dulu. Jadi kita coba anaknya tadi. Apakah anak bisa memegang cangkir dengan baik? Oh, anaknya bisa. Maka pertama kita lakukan adalah pas. Kita kasih kode pas dulu ya. Pas. Ya. Kemudian apakah anak meniru kegiatan? Oh, anaknya bisa. Kita tuliskan pas ya. Kemudian apakah anak bisa dada dengan tangan? Oh, anaknya nggak bisa nih, belum bisa dada dengan tangan. Maka kita tuliskan F di sini. Ya, F. Kemudian anak tepuk tangan, dia belum bisa juga. Ini yang juga ikut juga nih ya, yang ini ya. Juga dinilai, kemudian semuanya dinilai masing-masing tabel sebelah kiri tadi ya. Anak belum bisa tepuk tangan, maka kita katakan F gitu. Ayo adik tepuk tangan, ada yang nggak bisa gitu ya, bingung tepuk tangan ini bagaimana, maka kita tuliskan F di sini. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang sini mencari apa ini ya tadi ya. Nah, kita tanyakan ini, adanya ternyata nggak bisa, maka kita tuliskan F. Di sini tetap F, masih F ya. F. Ya, karena dia belum bisa. Ya, kemudian yang sini menolak dianya. Di sini menolak, anaknya tidak mau melakukan, maka kita tuliskan R. Reviews. Ini semuanya sebuah yang tabel sebelah kiri. Garis ini kita tulisin ya. Kita tulisin pas, fail, reviews, atau no opportunities. Ya. Setelah itu setelah itu nanti kita nilai kembali. Yang ini tadi gimana? Dia pas. Apakah dia normal, caution, atau delay? Dia dikena garis di persentil 25. Maka kita katakan normal. N. Boleh N atau pas juga boleh. Silakan ada yang gunakan N, P-nya juga boleh silakan. Kita nilai lagi, ini F. Dada dengan tangan. Dia belum kena di garis warna, maka kita katakan N. Normal. Bukan caution ya. Kemudian yang ini, dia tepuk tangan. Dia masih kena di garis 50%. Ya, maka kita katakan normal. Ya, kecuali tadi ingat ya, kalau dia belum bisa, F-nya di sini, tapi kena garis warna sini, maka kita katakan caution. Ini tetap normal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sini tadi, dia fail, dia gagal gitu ya, melakukan tindakan tadi, ya. Kemudian kita analisis kembali, nanti
Anak ini tadi dia gagal di sini. Karena kita lihat usia 15 bulan, kena garis warna, maka kita katakan caution. C, ya, kodenya C. Kemudian F tadi, anak ini gagal melakukan ini, maka kita katakan delay. Kenapa delay? Sebab dia sudah melewati garis persentil 90. Ya, jadi kita katakan D. Nah, kita kasih kode D. Ini seterusnya semua segini ya. Jadi dikasih kode dulu semuanya, kemudian nanti setelah itu kita tentukan apakah normal, caution, atau delay ya. Normal, caution, atau delay. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tentukan. Tadi sudah banyak ada P-nya, normalnya berapa banyak gitu ya. Kemudian C-nya berapa, D-nya berapa. Maka selanjutnya kita tentukan tadi apakah kondisi anak tadi normal atau suspek atau kelainan atau mungkin bermasalah gitu ya. Dikatakan normal apabila sekian banyak tabel tadi hanya satu ditemukan quotient-nya. Maka kita katakan anak itu normal. Dan apabila kita katakan anak itu suspek, ya anak itu suspek atau bermasalah ya, maka kita temukan minimal ada 2 quotient, ya, minimal ada 2 quotient, atau kita temukan 1 delay, 1 delay, 2 delay, 3 delay, itu sudah jelas anak itu suspek. Ya, atau tadi kita temukan ada 2 quotient, 3 quotient, 4 quotient, 5 quotient, maka anak itu kita katakan suspek. Yang lainnya normal semua, tapi ada 2 quotient atau lebih, maka kita katakan suspek. Andaikan ada semuanya normal semua, ada 1 delay, tetap kita katakan suspek. Itu ya. Jadi kesimpulan akhirnya tadi apakah dia normal ataukah suspek. Andaikan dia mungkin suspek, nanti kita kaji ulang, ya 1 sampai dengan 2 minggu ke depan, mungkin dia ketakutan dengan kita ya, kan anak-anak psikologis ya, dia takut dengan kita atau malu dengan kita atau mungkin dia lagi kecapean ya, itu untuk menghilangkan. Jadi apabila nanti 1 minggu atau 2 minggu kemudian tetap sama seperti itu juga, maka bisa kita simpulkan mungkin apakah anak ini perlu dirujuk untuk mendapatkan tindakan selanjutnya ya. Tadi ada tes perilaku ya dan sebagainya, itu di samping kanan bawah ada ya, untuk menilai apakah pada saat pelaksanaan itu bagaimana, apakah anak itu patuh ataukah anak itu fokus ke sekelilingnya, apakah anak itu ketakutan atau tidak. Nah, ini untuk menilai, yang membantu penilaian pada saat kesimpulan tadi. Oh, anaknya ketakutan, nah, mungkin ada sesuatu hal ya. Kemudian ingat selalu kasih pujian, berpujian ya, supaya apa yang sudah bisa dicapai ya. Yang sudah bisa dicapai itu dikasih pujian ya, supaya meningkatkan motivasi anak tadi ya. Kemudian dijelaskan kembali hasil perkembangannya bagaimana, andaikan dia suruh kembali ya kapan harus kembali, kemudian bagaimana stimulasi di rumah ya. Ini juga disampaikan pada orang tuanya atau pendampingnya tadi. Jangan lupa ucapkan terima kasih pada kunjungannya. Ini follow up-nya nanti ya, andaikan dia suspek, nanti bagaimana, kemudian andaikan dia normal, cukup di monitoring, kemudian stimulasi ya. Nanti kalau misalnya dia suspek, mungkin dievaluasi kembali, andaikan dia ada keterlambatan, delay, perkembangan, maka ada namanya intervensi awal ya. Jangan sampai berkelanjutan, makanya ini ada intervensinya. Tapi tetap nanti kita evaluasi dulu ya, 1 minggu, 2 minggu ke depan, andaikan tetap seperti itu ya, bisa jadi anak itu dirujuk untuk mendapatkan tindakan selanjutnya, stimulasi lanjutan ya. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu, semoga bisa digunakan. Ya, silakan di-share andaikan ini bagus ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih.